Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kita pada hari ini adalah hukum dua termodinamika. Ya, jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Em, dalam proses di dalam termodinamika itu ada yang namanya proses-proses spontan. Contohnya adalah misalnya ada suatu benda dan kita sebut di sini temperatur pada udara atau atmosfer itu namanya T0. Maka pada keadaan tertentu, benda ini memiliki temperatur yang lebih besar daripada temperatur lingkungan. Ya, contohnya misalnya seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kemudian temperatur benda ini menyesuaikan terhadap temperatur lingkungannya, sehingga akan melepaskan suatu panas ke lingkungan. Q ini ya. Jadi, lama-kelamaan T-nya itu adalah kurang dari TI, T benda, kemudian lebih dari eh, T0, yaitu T lingkungan. Nah, kemudian sering berjalannya waktu lagi, maka temperatur pada benda itu akan menjadi sama dengan temperatur pada lingkungan, yaitu T0. Nah, itu di lain pihak, misalnya kita sekarang berbicara tentang tekanan, misalnya ada sebuah tabung di sini, isinya udara gitu ya. Di dalam tabung ini, tekanan tekanan udaranya itu adalah lebih besar daripada tekanan di lingkungan, P0. Kemudian sering berjalannya waktu, ketika kemudian kita lepaskan tabung ini, apa namanya tutupnya, maka tekanan dalam tabung ini lama-kelamaan akan menyesuaikan dengan tekanan yang ada pada lingkungan. Sehingga akhirnya adalah akan mengalami tekanan yang sama dengan yang ada di lingkungan, tekanan di dalam tabung ini. Nah, kemudian kalau kita pandang sifat yang lain, yaitu massa atau berat, misalnya di dalam pro- proses tertentu, massa ini atau suatu benda ini punya massa digantung di suatu ketinggian. Nah, kemudian massa ini, benda ini memiliki energi potensial. Karena kita ketahui kan energi potensial itu rumusnya M kali G kali H. Jadi ketika dia punya ketinggian, maka ini dia memiliki energi potensial. Kemudian ketika benda itu dilepas dan terjatuh, maka lama-kelamaan benda itu akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi ini kan eh, ZI itu lebih besar daripada Z secara umum dan lebih besar dari nol. Maka di kondisi tertentu nanti Z-nya itu sama dengan nol, ya, menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, kesimpulannya adalah tidak semua proses yang konsisten dengan prinsip kelestarian energi itu dapat terjadi. Jadi, kesetimbangan energi saja tidak memungkinkan arah proses dapat diprediksi dan tidak memungkinkan untuk memisahkan suatu proses yang dapat terjadi dari proses yang tidak dapat terjadi. Jadi, walaupun secara hukum termodinamika satu, eh, energi ini dia tetap lestari ya, energi ini tetap lestari, tetapi pada proses-proses spontan dia tidak bisa berbalik. Artinya misalnya dari kiri ke kanan ini tidak bisa terbalik dari kanan ke kiri. Itu yang namanya proses spontan. Walaupun secara hukum termodinamika satu, energinya itu tetap tetap akan lestari. Cuma prosesnya ini tidak bisa dibalik ini. Jadi dari kanan ke kiri tidak bisa, ya. Karena ini yang namanya proses-proses spontan. Nah, pengalaman dapat digunakan untuk menarik kesimpulan apa suatu proses dapat terjadi secara spontan.
Jadi berdasarkan pengalaman di dalam eh, kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita temukan proses-proses spontan yang terjadi di dalam suatu proses. Nah, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, suatu kaidah petunjuk diperlukan. Ya, jadinya saking banyaknya kasus-kasus spontan itu, kita tidak bisa generalisir. Jadi, kita bisa menggunakan hukum kedua dari termodinamika. Ya, walaupun memang secara pengalaman kita bahwa proses-proses spontan itu banyak sekali terjadi. Nah, namun kita tidak bisa mengeneralisir, kita membutuhkan suatu hukum yang dinamakan hukum kedua termodinamika. Jadi, why, gitu ya, mengapa terjadi proses spontan itu kita tidak bisa jelaskan, hanya itu berdasarkan pengalaman saja. Itu bisa terjadi kenapanya itu, ya. Pengalaman dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Apa kesimpulan apa suatu proses dapat terjadi secara spontan. Itu berdasarkan pengalaman saja. Tapi karena nanti kasusnya itu banyak ya, kompleks, jadi kita tidak bisa menggunakan pengalaman saja. Harus menggunakan hukum kedua termodinamika. Jika dibiarkan, sistem akan cenderung mengalami perubahan spontan sampai suatu kesetimbangan tercapai. Seperti yang tadi dicontohkan, baik di dalam sistem itu sendiri atau dengan lingkungannya. Peluang untuk menghasilkan kerja. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, proses termodinamika itu kan nanti tujuannya itu menghasilkan kerja kan. Nah, sekarang secara prinsip, mungkin kerja dapat dihasilkan saat proses itu menuju kesetimbangan. Itu prinsipnya. Untuk pendinginan spontan, energinya mungkin dapat dipindahkan ke sistem yang menjalani siklus tenaga untuk menghasilkan kerja net. Ketika terjadi ketidaksetimbangan di antara dua sistem, ada peluang untuk menghasilkan kerja. Ya, contohnya tadi misalnya sistem itu berubah mengu- apa namanya dari panas ke dingin berpindah, maka di dalam perpindahan itu nanti akan menghasilkan kerja. Nah, jadi pertanyaan adalah berapa kerja maksimal teoritis yang dapat dihasilkan, gitu kan? Ketika ada kesetimbangan di antara ketidaksetimbangan antara dua sistem. Kemudian yang di pertanyaan selanjutnya adalah faktor apa saja yang menghalangi untuk merealisasikan kerja maksimum tersebut. Nah, jadi misalnya ini ada dua sistem, dia tidak setimbang. Nah, kemudian terjadi peluang adanya kerja di situ, karena kan nanti akan berpindah antara energi satu ke energi yang lain, seperti yang tadi contohnya panas gitu misalnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kerja maksimal teoritis yang dihasilkan dan faktor-faktor apa yang menghalangi untuk merealisasikan kerja maksimal teoritis tersebut. Nah, hukum kedua termodinamika menyediakan cara untuk menentukannya. Jadi, menjawab dua pertanyaan ini. Nah, apa saja aspek-aspek hukum kedua termodinamika? Yang pertama adalah memprediksi arah proses termodinamika. Kemudian yang kedua, menetapkan syarat-syarat untuk kesetimbangan. Jadi apa saja syaratnya untuk setimbang itu dibahas di dalam hukum kedua ini. Kemudian menentukan unjuk kerja terbaik teoritis dari siklus termodinamika, engine, dan peralatan lainnya. Ya, menjawab yang soal tadi kan. Kemudian evaluasi secara kuantitatif faktor-faktor yang menghalangi pencapaian level untuk kerja terbaik secara teoritis. Itu menjawab soal yang tadi. Mendefinisikan secara skala temperatur yang independen dari sifat-sifat zat termometrik. Dan yang keenam adalah mengembangkan cara untuk evaluasi sistem-sistem seperti U dan H dengan bentuk sifat-sifat yang dapat diperoleh dari eksperimen dengan lebih mudah. Nah, itu adalah aspek dari hukum kedua. Sekarang kita akan masuk ke pernyataan-pernyataan dalam hukum termodinamika.
Pengantar, tidak ada pernyataan sederhana yang dapat menangkap semua aspek dari hukum kedua. Jadi pernyataan itu sebenarnya tidak ada yang sangat sederhana kan, yang menangkap semua aspek dari hukum kedua. Beberapa formula-formula alternatif hukum kedua dapat ditemukan di beberapa literatur teknik. Tiga pernyataan yang menonjol yaitu pernyataan dari Clausius, pernyataan dari Kelvin Planck, pernyataan entropi, gitu ya. Ada banyak pernyataan tapi ada tiga yang menonjol tentang hukum atau formula-formula hukum kedua termodinamika ini. Nah, jadi di bab 5 ini di apa namanya di pembahasan hari ini fokusnya adalah pernyataan Clausius dan Kelvin Planck. Untuk pernyataan entropi akan dibahas di bab selanjutnya, bab 6. Seperti setiap hukum fisika lainnya, dasar hukum kedua termodinamika adalah bukti eksperimen. Jadi berdasarkan eksperimen itu ditemukan kemudian hukum-hukum termodinamika. Nah, meskipun tiga pernyataan tersebut tidak dapat didemonstrasikan di dalam laboratorium, deduksi dari pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara eksperimen dan ini menunjukkan keabsahan dari pernyataan hukum kedua. Jadi tiga pernyataan itu tidak bisa didemonstrasikan, tetapi yang bisa didemonstrasikan itu adalah turunan-turunannya, ya. Jadi deduksi itu kan artinya menjabarkan dari umum ke khusus, ya. Jadi walaupun pernyataannya itu tidak bisa kita buktikan dalam laboratorium, tapi turun-turunannya itu yang akan kita verifikasi di dalam eksperimen. Itu yang akan menunjukkan absahnya dari pernyataan hukum kedua ini. Oke, kita masuk ke pernyataan yang pertama dari Clausius, gitu ya. Tidak mungkin sembarang sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya hasil atau akibat adalah transfer energi dari benda lebih dingin ke yang lebih panas. Jadi dia punya pernyataan si Clausius ini, dia bilang tidak mungkin ada sistem yang beroperasi sehingga satu-satunya hasil yang terlibat adalah ini satu-satunya ya, perlu diingat transfer energi dari dingin ke panas. Nah, itu nggak mungkin itu. Secara logika aja kita masuk ya. Nggak mungkin ada transfer energi dari dingin ke panas, nggak mungkin. Biasanya kan dari panas ke dingin. Jadi dalam ilustrasi gambar ini kita lihat dari hot ke cold itu yes, tapi dari cold ke hot itu no, nggak mungkin. Pernyataan Clausius tidak mengesampingkan kemungkinan transfer energi dari benda lebih dingin ke yang lebih panas. Artinya masih ada kemungkinan sebenarnya terjadi ya. Dengan modifikasi atau intervensi mungkin dari lingkungan. Tapi kalau tidak ada yang lain, satu-satunya adalah energi yang eh, tertransfer itu adalah ini panas eh, dari dingin ke panas, tidak ada yang lain, maka itu tidak mungkin kata Clausius. Tapi kalau ada yang lain selain ini, misalnya transfer energinya itu bisa terjadi, ya. Nah, kita berkenalan dulu dengan istilah reservoir thermal. Jadi reservoir thermal itu adalah suatu sistem dengan temperatur yang selalu konstan, meskipun energinya itu ditambah atau dikurangi lewat perpindahan panas. Ya, jadi misalnya panasnya berkurang atau bertambah dari luar, dia tidak akan berubah ya temperaturnya, tetap segitu aja. Contohnya apa yang dekat dengan kita itu, misalnya atmosfer bumi, danau, lautan. Ya kan ini sulit atau mustahil ya untuk merubah temperaturnya itu secara umum kalau kita tambahkan panas atau kita kurangi panasnya, gitu ya, atau bongkahan besar zat padat seperti tembaga. Nah itu maksudnya reservoir ya, thermal. Kemudian kita sekarang masuk ke pernyataan si Kelvin Planck. Tidak mungkin sembarang sistem beroperasi dalam suatu siklus termodinamika. Jadi tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam satu siklus termodinamika dan melepaskan sejumlah energi.
Jadi dia melepaskan energi dalam bentuk kerja ke lingkungan. Jadi tidak mungkin dia lepasin energinya itu dalam bentuk kerja ke lingkungan, sementara menerima energi dalam bentuk panas dari reservoir termal tunggal. Jadi misalnya ada reservoir termal ini tunggal mengirimkan energi panasnya ke dalam suatu siklus termodinamika, maka siklus termodinamika ini tidak mungkin akan mengeluarkan panas dalam bentuk kerja dalam bentuk panas, ya, atau energi dalam bentuk kerja ke lingkungan, tidak mungkin, kata Kelvin Planck. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita analisa dari pernyataan dari Kelvin Planck ini seperti ini, batasan dari hukum termodinamika pertama memberikan hubungan kerja net dan perpindahan panas antara sistem dan lingkungannya. Sehingga W dalam siklus itu sama dengan Q dalam siklus. Kerja sama dengan panas di dalam siklus. Jadi ini konsekuensi dari pernyataan Kelvin Planck, ya. Jadi termodinamika dan merupakan sejumlah energi dalam bentuk kerja. Kemudian suatu sistem yang melakukan suatu siklus sementara berinteraksi secara termal dengan reservoir tunggal tidak dapat mentransfer energi dalam bentuk kerja ke lingkungan. Jadi misalkan ada suatu sistem atau ada suatu siklus dalam sistem yang berinteraksi secara termal dengan suatu reservoir. Dia ada interaksinya antara sistem ini dengan reservoir, itu tidak dapat mentransfer energi dalam bentuk kerja ke lingkungan. Ya, udah jelas. Sama dengan yang ini ya, ilustrasi yang tadi. Sehingga ini jadinya secara matematis kerjanya itu harus kurang atau sama dengan nol, ya, kurang dari atau sama dengan nol. Jadi tidak ada kerja yang keluar dari sistem tersebut seperti ilustrasi yang ini, tidak ada, tidak mungkin kalau dia berinteraksi hanya dengan satu reservoir. Kemudian kesetaraan pernyataan Clausius dan Kelvin Planck. Nah, kita bisa lihat di sini ada reservoir hot, ya, yang panas. Kemudian di sini ada sistem. Kita lihat di sini ada sistem dalam sistem. Ini adalah sistem yang di luar, dibatasi oleh ini. Nah, di dalam sistem ini terdapat dua sistem, yang kiri dan yang kanan. Nah, sistem yang kiri ini batasnya adalah garis putus-putus. Nah, ini kan gambarnya mengilustrasikan bahwa panas dari cold reservoir itu berpindah menuju hot reservoir. Ini kan secara eh, pernyataan Clausius ini tidak benar, ya. Karena dia bilang tidak mungkin tadi kan di si Clausius itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini salah berarti ya. Ini tidak mungkin terjadi. Kemudian di yang kanan, hot reservoir itu mengirimkan panas ke dalam siklus sistem. Kemudian siklus ini mengeluarkan suatu kerja. Nah, seandainya ini tidak ada, maka ini salah, ya kan? Berdasarkan Kelvin Planck tadi kan, tidak mungkin dia ketika dia menerima panas dari satu reservoir tunggal, dia akan mengeluarkan kerja berupa panas dari sistem tersebut. Tetapi di sini ada transfer energi juga berupa panas ke dalam core reservoir. Jadi ini bisa terjadi. Nah, tetapi di dalam sistem ini ada yang mustahil, ada yang bisa. Jadi secara keseluruhan sistem yang di luar ini itu juga tidak bisa, ya. Artinya dia pernyataan dari Clausius dan Kelvin Planck itu setara, ya, karena eh, Kelvin Planck ini menegasikan kemudian sistem yang lebih besar seperti itu. Massa dan energi merupakan contoh sifat ekstensif yang sudah lazim dikenal dalam termodinamika.
Entropi adalah sifat ekstensif lain yang penting. Ini akan kita bahas nanti detail di bab 6. Nah, kita akan melihat persamaan bahwa perubahan jumlah dari entropi yang terkandung di dalam sistem dalam selang waktu tertentu itu sama dengan jumlah bersih atau net dari entropi yang ditransfer ke dalam sistem dalam interval waktu tertentu, ya, ditambah dengan jumlah entropi yang diproduksi di dalam sistem itu sendiri. Jadi perubahan dari jumlah entropi di dalam sistem dalam waktu tertentu itu sama dengan eh, jumlah net dari entropi yang ditransfer ke dalam sistem itu ditambah dengan jumlah entropi yang ada yang terproduksi di dalam sistem itu sendiri. Yaitu adalah perubahan entropi yang terjadi dalam sistem. Entropi dapat ditransfer melewati batas sistem. Tidak seperti massa dan energi yang lestari, entropi diproduksi dalam sistem termodinamika ketika kondisi tidak ideal, seperti friksi. Nah, ini pernyataan entropi. Tadi kan pernyataan yang dua itu ya. Kita akan ada tiga pernyataan. Yang terakhir adalah pernyataan entropi, tapi kita hanya spill sedikit aja di sini, tipis-tipis ya. Bahwa ini akan dibahas tuntas nanti di bab 6. Tidak mungkin sembarang sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga entropinya itu berkurang. Itu pernyataan entropi. Ya, tidak mungkin sembarang sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga entropinya berkurang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan proses irreversible dan reversible. Secara bahasa ini kan sudah jelas maksudnya ya. Irreversible itu artinya tidak bisa balik. Tapi kalau reversible itu bisa balik. Pengantar, salah satu penggunaan hukum kedua termodinamika dalam bidang rekayasa adalah untuk menentukan unjuk kerja terbaik. Ya, tadi kan salah satunya itu ya, dari sistem-sistem. Jadi kita mau menunjukkan unjuk kerja terbaik itu kita pakai hukum kedua termodinamika. Kemudian dengan membandingkan unjuk kerja aktual dengan unjuk kerja teoritis terbaik, pengetahuan mendalam tentang potensi untuk meningkatkan unjuk kerja sistem dapat diperoleh. Jadi kita bandingkan antara unjuk kerja yang aktual di lapangan dengan unjuk kerja yang terbaik secara teori, gitu ya. Maka kita akan dapatkan pengetahuan yang mendalam tentang potensi untuk meningkatkan unjuk kerja itu. Unjuk kerja teoritis terbaik dievaluasi dalam bentuk proses yang diidealkan. Proses-proses aktual dibedakan dari proses-proses ideal dengan kehadiran ketidakideal yang disebut irreversibilitas. Jadi kalau dia ideal itu namanya reversible, bisa dibalik. Tapi ya proses yang tidak ideal itu namanya irreversible yang tidak bisa terbalik gitu ya. Nah, definisinya, suatu proses disebut irreversible jika sistem dan semua bagian dari lingkungan tidak dapat dikembalikan ke tingkat keadaan awal. Ya, eh, jadi sistem itu kalau sudah bergerak maju tidak bisa mundur lagi gitu maksudnya. Kemudian yang mana dikatakan proses reversible jika sistem dan lingkungannya dapat dikembalikan ke tingkat keadaan awal masing-masing. Tipe proses inilah yang adalah tipe proses yang benar-benar diidealkan. Karena memang di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak banyak atau sangat jarang atau mungkin tidak ada ya kita temukan yang prosesnya itu reversible. Apalagi dalam hal dia spontan seperti yang tadi tidak ada rekayasa gitu kan. Jadi ini sebenarnya proses ideal kalau misalnya proses itu dia reversible atau bisa berbalik. Oke, suatu sistem yang menjalani proses irreversible tidak mesti tidak dapat dikembalikan ke tingkat keadaan awalnya. Jadi misalnya ada satu sistem yang irreversible, itu bukan berarti dia tidak bisa balik ke keadaan awal. Nah, hukum kedua dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu proses reversible atau irreversible. Jadi kita mendetek proses itu reversible atau tidak menggunakan hukum kedua yang tadi. Itu pernyataan-pernyataan dari tiga itu ya. Kelvin Planck, entropi, ya, dan satunya lagi.
Sembarang proses yang melibatkan perpindahan panas secara spontan dari benda lebih panas ke benda lebih dingin adalah irreversible, ya. Karena tadi kan katanya siapa tadi namanya itu Clausius, ya, nggak mungkin itu dari dingin ke panas transfer energi itu nggak mungkin, ya. Kemudian hukum kedua dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu proses reversible atau irreversible. Sembarang proses yang melibatkan perpindahan panas secara spontan dari benda lebih panas ke benda lebih dingin adalah irreversible. Dapat diturunkan dari pernyataan Clausius. Semua proses aktual adalah irreversible. Jadi proses aktual itu sebenarnya semuanya itu adalah irreversible gitu, yang aktual, yang nyata. Irreversibilitas yang umum dijumpai dalam praktek engineering. Perpindahan panas, ini contoh-contoh irreversibilitas yang sering kita jumpai dalam dunia permesinan, ya. Perpindahan panas melalui suatu perbedaan temperatur terbatas. Itu kan tidak bisa balik, ya, jadi panas lagi, gitu kan. Kemudian ekspansi yang tidak dibatasi dari gas atau zat cair ke tekanan yang lebih rendah. Itu tidak bisa balik lagi ke tekanan yang lebih tinggi. Reaksi kimia spontan, kemudian campuran spontan dari zat-zat yang punya komposisi. Nah, jadi tidak bisa dibalikin lagi menjadi zat-zat yang terpisah. Gesekan-gesekan, geseran dari gesekan dalam aliran fluida. Itu contoh-contoh irreversible yang kita temui dalam engineering. Aliran arus listrik melalui satu tahanan listrik, jadi tidak bisa balik lagi. Magnetisasi atau polarisasi dengan histeresis atau deformasi tidak elastik. Jadi gitu ya, contoh-contoh dari irreversibilitas yang umum dijumpai dalam praktik engineering. Oke, semua proses aktual melibatkan efek-efek tersebut, termasuk yang terjadi secara spontan di alam atau terjadi di dalam sistem yang kita buat, dari yang paling sederhana sampai pabrik industri besar. Jadi kalau di aktual itu pasti seperti ini ya, proses-prosesnya, spontan maksudnya. Kemudian selama proses berlangsung dalam satu sistem, irreversibilitas dapat terjadi dalam sistem atau dalam lingkungan atau dalam sistem dan lingkungan atau keduanya, ya. Jadi itu bisa saja terjadi antara tiga kemungkinan tersebut. Kemudian reversibilitas. Suatu proses disebut reversibilitas internal jika tidak ada irreversibilitas terjadi di dalam sistem. Jadi kalau tidak ada irreversibilitas, otomatis dia ada reversibilitas internal gitu dalam sistem. Melainkan irreversibilitasnya itu bisa saja terjadi dia di lingkungan. Kalau di dalam sistem dia tidak ada, berarti dia itu disebut reversibilitas internal. Kemudian suatu proses reversibilitas internal itu merupakan proses kesetimbangan semu. Jadi kalau di dalam sistem itu dia bisa balik lagi ke posisi awalnya, ya, yang di dalam sistem itu dia reversible, maka itu disebut kesetimbangan semu, ya. Seimbang tapi ya tidak seimbang-seimbang secara mutlak gitu maksudnya. Kemudian irreversibilitas eksternal adalah irreversibilitas yang terjadi dalam lingkungan. Jadi kalau yang dia terjadi di luar sistem, irreversibilitas itu, maka itu disebut irreversibilitas eksternal. Oke, engineer harus bisa mengidentifikasi irreversibilitas, mengevaluasi pengaruhnya, dan menyusun cara praktis untuk menguranginya. Jadi tugas kita adalah mengurangi irreversibilitas itu. Jadi kita condongnya itu agar membuat sistem itu menjadi lebih ideal, menjadi reversible gitu ya. Nah, walaupun tidak bisa, minimal kita harus mengurangi irreversibilitasnya itu sehingga nanti untuk mendekati reversible jadinya. Contoh perpindahan panas antara dua benda. Misalnya irreversibilitas itu
turun dengan menurunnya perbedaan temperatur. Jadi misalnya kalau dia bedanya jauh temperatur antar benda yang satu dengan yang lain, itu tingkat untuk dia balik lagi dari ke dalam kondisi awal itu sangat sangat mustahil terjadi gitu ya, agak sulit. Tapi kalau dua benda itu beda temperaturnya itu cuma sedikit, maka kemungkinan dia bisa balik lagi atau reversible itu masih terbuka besar gitu ya. Nah, tetapi itu perlu luas besar dan waktu yang sama. Untuk melakukan panas yang kecil itu antara dua benda itu kan diperlukan luas atau besar atau waktu yang lama gitu ya. Oke, sekarang mendemonstrasikan irreversibilitas. Irreversibilitas itu suatu proses dapat didemonstrasikan dengan teliti menggunakan pernyataan Kelvin Planck. Asumsikan ada jalan untuk mengembalikan sistem dan lingkungannya ke tingkat keadaan awal masing-masing. Misalnya nih, ada jalan. Cara kita untuk kembalikan dia ke dalam tingkat awal, keadaan awal. Tunjukkan bahwa konsekuensi dari asumsi tersebut adalah terbentuknya siklus yang melanggar pernyataan Kelvin Planck. Jadi kita pertama berasumsi bahwa ada cara untuk mengembalikan ke keadaan awal. Tapi kalau misalnya eh, terjadi, itu berarti dia melanggar pernyataan dari Kelvin Planck. Contoh misalnya gesekan atau friction. Misalnya suatu sistem terdiri atas balok dan bidang miring. Awalnya balok itu ada di atas dalam kondisi diam, maka keseimbangan energinya seperti ini. Ya, jadi UF dikurangi UI itu sama dengan MG dari ZI dikurangi ZF. Ya, jadi energi dia berhubungan dengan energi potensialnya. Kemudian untuk mendemonstrasikan bahwa proses tersebut irreversible dengan pernyataan Kelvin Planck, sistem awalnya di gambar A. Samping susunan katrol kabel dan suatu reservoir digunakan untuk membantu demo. Proses satu, asumsikan bahwa proses sebaliknya terjadi tanpa ada perubahan pada lingkungan. Blok kembali secara spontan ke ujung atas, sementara energi dalam sistem turun ke energi dalam awal. Ya kan tak mungkin terjadi kan? Akan dibuktikan bahwa itu tidak mungkin atau impossible. Jadi tanpa ada bantuan dari luar, ini tidak mungkin terjadi nih. Dia balik lagi ke atas. Nah, berarti benar dia tadi itu bahwa ini adalah yang irreversible, ya. Proses kedua, susunan katrol-katrol digunakan untuk menurunkan balok dari ujung atas sambil memungkinkan sistem untuk melakukan kerja dengan menaikkan benda lain di lingkungan. Kerja yang dihasilkan sama dengan penurunan energi potensial. Tadi bedanya adalah tadi dia tidak pakai katrol, sekarang dia pakai katrol. Jadi apa namanya? Siklus kerjanya itu adalah Mg Z I min ZF. Kemudian proses tiga, energi dalam sistem dinaikkan dari UI ke UF dengan memberi panas lewat satu reservoir. Perpindahan panas yang terjadi adalah seperti ini. Q cycle itu sama dengan UF min UI, Q cycle itu sama dengan Mg ZI min ZF. Jadi energi panas ini ditransfer ke dalam eh, ini ya, seluncur ini. Hasil net dari siklus ini adalah mengambil energi dalam reservoir tunggal dalam lewat panas, Q cycle, dan menghasilkan kerja W cycle. Tidak ada efek-efek lainnya. Proses reversible. Nah, jadi proses dari suatu sistem adalah reversible jika sistem dan semua bagian dari lingkungannya dapat dikembalikan ke tingkat keadaan awal setelah berproses berlangsung. Ini sangat sangat sulit ya. Jadi kita anggap sebagai murni hanya hipotesis. Semua proses adalah irreversible. Nah, jadi kebanyakan atau bahkan semua itu proses-proses itu kalau dia spontan itu dia adalah irreversible atau tidak bisa balik lagi.
Proses tertentu dapat didekati dengan proses reversibel. Contohnya adalah pendulum yang beroscilasi dalam ruangan hampa. Kemudian gas yang dikonversi dan diekspansi secara adiabatik dalam ruang silinder piston tanpa gesekan. Jadi ini kita ambil contoh dua yang reversible ya, yang bisa berbalik. Oke, itu dulu pada malam hari ini. Kita lanjutkan di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.